Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Pengoperasian dan Kasus dalam Industri Ketenagalistrikan, yaitu pada mata kuliah Manajemen Teknik dengan saya sendiri, Raihana Rahmadani, dengan NIM 2023-11597 dari kelas AU. Yang pertama itu terdapat pengertian pengoperasian. Pada pengoperasian ini merupakan suatu proses atau tindakan mengelola atau mengontrol dan menjalankan suatu sistem atau mesin untuk memastikan bahwa semuanya berfungsi sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam konteks industri atau teknologi, pengoperasian ini melibatkan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjaga agar suatu sistem atau perangkat berjalan dengan baik dan efisien. Dalam pengoperasian industri ketenagalistrikan melibatkan banyak aspek yang melalui dari pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga pemanfaatan energi listrik oleh konsumen. Dalam pengoperasiannya terdapat beberapa yang dapat terjadi dalam setiap tahap yang dapat mempengaruhi sistem kelistrikan, efisiensi operasional, atau bahkan menyebabkan gangguan dalam penyediaan energi listrik. Selanjutnya terdapat beberapa aspek dan contoh kasus dalam pengoperasian industri ketenagalistrikan. Yang pertama itu terdapat pada pembangkitan energi listrik. Pada pengoperasiannya, pada pembangkitan ini dilakukan melalui berbagai sumber energi seperti PLTU, PLTA, PLTG, atau pembangkit listrik tenaga surya. Pada pembangkitan ini melibatkan konversi energi mekanik atau kimia menjadi energi listrik melalui mesin turbin dan generator. Pada kasus dalam pembangkitan energi listrik ini, yang pertama terdapat kapasitas pembangkit yang berlebihan. Jika beban listriknya ini mengalami melebihi kapasitas pembangkit, ini dapat menyebabkan pembangkit tersebut berhenti beroperasi atau bahkan merusak suatu sistem pembangkitan. Lalu yang kedua itu terdapat gangguan pada sumber energi. Selanjutnya itu terdapat yang kedua itu transmisi energi listrik. Pada proses pengoperasiannya, energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit dikirim ke konsumen melalui sistem transmisi tegangan tinggi yang menghubungkan pembangkit dengan substasiun dan pusat distribusi. Pada kasus dalam transmisi ini terdapat gangguan jaringan transmisi. Pada gangguan pada jaringan transmisi ini seperti petir, kecelakaan, atau kegagalan peralatan yang digunakan yang menyebabkan pemadaman atau penurunan kualitas daya listrik. Lalu yang kedua itu kehilangan daya dalam transmisi. Pada yang kedua ini kerugian daya akibat resistansi pada kabel transmisi bisa terjadi, terutama untuk jarak yang cukup jauh. Lalu selanjutnya itu nomor yang ketiga terdapat distribusi energi listrik. Proses pengoperasiannya itu setelah energi listrik melewati saluran transmisi, ia diteruskan ke jaringan distribusi yang menyalurkan listrik ke konsumen akhir atau rumah tangga, distribusi, dan lain-lain. Pada distribusi ini dilakukan pada tegangan yang lebih rendah agar aman untuk digunakan. Pada kasus dalam distribusi ini terdapat pemadaman listrik. Pada pemadaman listrik ini, gangguan pada jaringan distribusi yaitu seperti kabel putus atau peralatan distribusi yang rusak dapat menyebabkan pemadaman listrik pada area tertentu. Lalu selanjutnya itu terdapat kehilangan daya atau losses. Pada kehilangan daya ini dalam distribusi terjadi karena resistansi pada seluruh kabel distribusi kehilangan. Ini bisa bervariasi tergantung pada panjang kabel dan kapasitas beban yang digunakan. Lalu selanjutnya itu terdapat keempat, yaitu penggunaan dan pemanfaatan energi listrik. Pada proses pengoperasiannya, konsumen menggunakan energi listrik untuk berbagai kebutuhan, baik untuk rumah tangga maupun industri. Dalam kasus pemanfaatan energi listrik ini, yang pertama itu
terdapat pembatasan daya. Nah, pada pembatasan daya ini, ketika konsumsi daya melebihi kapasitas, bisa terjadi pemadaman bergilir atau pembatasan penggunaan daya. Lalu yang kedua itu gangguan pada peralatan konsumen. Lalu yang ketiga ini efisiensi energi, yang mana pengguna energi yang tidak efisiensi atau pemborosan daya yang dapat meningkatkan biaya dan mengurangi keuntungan operasional. Lalu selanjutnya itu terdapat gangguan sistem dan pemulihan. Nah, pada kasus dalam gangguan sistem, yang pertama itu blackout atau pemadaman total. Jika terjadi kerusakan parah pada sistem pembangkit atau transmisi, bisa terjadi pemadaman total yang mempengaruhi seluruh area wilayah besar. Nah, yang kedua itu gangguan keseimbangan beban dan sumber. Ketidakseimbangan antara pembangkit dan konsumsi listrik dapat menyebabkan fluktuasi frekuensi yang bisa merusak peralatan dan menyebabkan pemadaman. Lalu selanjutnya itu terdapat penanganan kasus. Dalam penanganan kasus ini ada beberapa. Yang pertama itu kita dapat melakukan monitoring sistem secara real time atau menggunakan SCADA untuk memonitor kinerja sistem secara real time. Lalu yang kedua itu terdapat perawatan atau pemeliharaan rutin. Nah, pada pemeliharaan dapat dilakukan pada peralatan pembangkit, transmisi, dan distribusi untuk mencegah kerusakan. Lalu yang ketiga itu desain sistem yang redundan. Nah, pada desain jaringan listrik dengan jalur cadangan untuk menghindari pemadaman total atau mengurangi waktunya pemulihan. Lalu yang keempat itu terdapat peraturan dan regulasi. Nah, pada penerapan peraturan yang mengatur pengoperasian dan standar keselamatan dalam industri ketenagalistrikan untuk memastikan keberlanjutan dalam keselamatan pasokan energi listrik. Selanjutnya itu terdapat kesimpulan. Nah, pada kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari penjelasan tersebut, pengoperasian dalam industri ketenagalistrikan ini melibatkan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan kelancaran penyediaan dan distribusi energi listrik, mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga pemanfaatan oleh konsumen. Nah, pada proses pengoperasian ini melibatkan pemantauan atau pengendalian dan pemeliharaan peralatan serta sistem kelistrikan agar dapat berfungsi dengan efisien dan aman. Dalam menghadapi kasus-kasus tersebut, pentingnya untuk melakukan monitoring secara real-time, perawatan rutin, pemulihan cepat dari gangguan, serta penerapan desain sistem untuk redundan untuk pengaturan regulasi yang dapat untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas pasokan energi listrik. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.